Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok proyek kami, yaitu peningkatan kualitas produk. Sebelum kami memulai presentasi dari kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Anis Nojianti. Nama saya Dea Zrawiyah. Nama saya Laura Zahra. Nama saya Margareta Syera. Next. Yang pertama ada materi pembahasan, yaitu membahas peningkatan kualitas produk menurut para ahli. Lalu yang kedua, analisis masalah produk. Yang ketiga, pengembangan solusi produk. Yang keempat, implementasi. Yang kelima, evaluasi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Next. Yang pertama itu ada produk objek. Pada proyek analisis peningkatan kualitas produk, kelompok kami menganalisis toko Lonani Fabrics. Toko ini menjual aksesoris kerajinan tangan manik-manik dengan proses pembuatan menyusun dan merangkai manik-manik kecil dari berbagai bahan, seperti plastik, kaca kayu, logam, atau batu alam, yang menjadi produk kerajinan yang memiliki nilai estetika dan fungsional, seperti gelang, cincin, kalung, anting, gantungan kunci, dan juga hiasan lainnya. Lalu ada peningkatan kualitas produk menurut para ahli. Yang pertama menurut Philip Kotler dan juga Kevin Lane Keller, yaitu perspektif pemasaran. Kotler dan Keller menekankan bahwa kualitas produk mencerminkan kemampuan produk untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Mereka memperkenalkan konsep high product level yang mencakup yang pertama ada core benefit atau manfaat dasar yang dicari pelanggan. Kotler dan Keller merupakan nilai dasar yang dicari oleh pelanggan ketika memutuskan untuk membeli suatu produk. Ini ada alasan utama keberadaan produk, yakni untuk memenuhi kebutuhan fundamental yang diinginkan konsumen. Lalu yang kedua ada basic product atau versi dasar produk. Adalah bentuk nyata dari manfaat inti yang dirancang menjadi produk fungsional. Produk dasar mencakup fitur-fitur utama dan komponen fisik atau jasa minimal yang diperlukan agar produk dapat digunakan sesuai dengan tujuannya. Lalu yang ketiga ada expected product atau atribut dan kondisi yang diharapkan pelanggan. Merupakan seperangkat atribut atau kondisi yang secara umum diasumsikan pelanggan akan tersedia ketika membeli produk. Harapan ini mencakup kualitas tertentu, desain yang sesuai, dan kinerja yang dapat diandalkan. Lalu yang keempat ada augmented product atau fitur tambahan yang melebihi harapan. Adalah elemen tambahan yang ditambahkan ke produk dasar untuk memberikan nilai lebih dan membedakannya dari produk kompetitor. Lalu yang kelima ada potential product atau transformasi dan peningkatan masa depan. Merupakan seluruh kemungkinan pengembangan dan inovasi yang dapat diterapkan pada produk di masa mendatang. Hal ini mencakup peningkatan teknologi, integrasi fitur baru, atau pengembangan sistem yang lebih efisien. Next. Lalu yang kedua menurut W. Edwards Deming, yaitu ada 14 prinsip dan juga PIDSA Cycle. Deming berperan penting dalam membangun sistem kualitas di Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Ia berpendapat bahwa kualitas adalah hasil dari sistem yang baik, bukan dari inspeksi akhir. 14 prinsip Deming itu mencakup yang pertama ada ciptakan tujuan yang konsisten untuk perbaikan. Lalu yang kedua ada adopsi filosofi baru atau perubahan sebagai kebutuhan. Lalu yang kedua ada kurangi ketergantungan pada inspeksi. Lalu yang keempat ada tingkatan kualitas pelatihan dan kepemimpinan. Lalu yang kelima ada singkirkan hambatan antar departemen. Lalu yang keenam ada fokus pada perbaikan proses, bukan mencari kambing hitam. Dan siklus PDSA atau Plan D Study Up. Yang pertama ada plan, yaitu identifikasi masalah dan rencanakan perbaikan. Langkah ini di mana tim mengidentifikasi masalah yang ada dan menyusun rencana perbaikan berdasarkan data dan analisis yang dilakukan. Lalu ada D atau implementasikan solusi dalam skala kecil, yaitu rencana yang telah disusun kemudian diuji dalam skala kecil untuk melihat dampaknya. Lalu ada study atau evaluasi hasil. Hasil dari pelaksanaan dianalisis secara sistematis untuk mengetahui efektivitas tindakan yang diambil. Lalu yang keempat ada act atau terapkan secara luas jika berhasil.
Jika hasil sesuai harapan, tindakan tersebut dapat diterapkan secara lebih luas di seluruh sistem. Jika belum selesai, maka dilakukan modifikasi atau pengulangan siklus sampai perbaikan yang diinginkan tercapai. Next. Yang ketiga, dari Joseph M. Juran, itu Juran Trilogy. Juran percaya bahwa kualitas harus dikelola secara strategis dengan pendekatan manajemen. Yang pertama, quality planning. Identifikasi siapa pelanggan dan kebutuhannya. Langkah pertama dalam manajemen kualitas adalah memahami secara jelas siapa pelanggan yang akan dilayani, baik pelanggan eksternal atau konsumen akhir maupun internal atau departemen lain dalam organisasi. Selain itu, perusahaan harus menggali harapan, keinginan, dan kebutuhan mereka secara rinci agar produk atau layanan dikembangkan benar-benar relevan dan bernilai bagi pengguna. Lalu rancang produk dan proses untuk memenuhi kebutuhan itu. Setelah kebutuhan pelanggan teridentifikasi, perusahaan dirancang produk yang mampu memberikan solusi secara efektif. Proses produksi atau layanan juga harus dirancang agar dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi kualitas secara konsisten. Tahap ini melibatkan desain teknis, pemilihan bahan, metode kerja, serta sistem operasional yang mendukung pemenuhan kualitas. Yang kedua itu quality control. Pantau kinerja dibandingkan dengan standar. Dalam proses produksi atau penyediaan layanan, perusahaan harus secara sistematis mengukur kinerja aktual, dan membandingkannya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan secara pengumpulan data, pengumpulan produk, serta pemantauan proses kerja secara berkala. Lalu ambil tindakan korektif bila terjadi penyimpangan. Jika ditemukan adanya deviasi dari standar, maka tindakan korektif perlu segera dilakukan untuk mengembalikan proses ke jalur yang benar. Tindakan itu tidak hanya memperbaiki hasil akhir, tetapi juga berfokus pada faktor penyebab agar kesalahan yang sama tidak terulang di masa depan. Kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan sangat penting untuk menjaga konsistensi mutu. Lalu yang ketiga, quality improvement. Identifikasi penyebab utama kegagalan. Perbaiki kualitas memerlukan pendekatan sistematis untuk mengetahui akar masalah yang menyebabkan kegagalan atau ketidaksesuaian. Proses ini mencakup analis terhadap data operasional dan investigasi menyeluruh terhadap setiap elemen dalam proses produksi atau layanan. Dan lalu gunakan alat statistik dan partisipasi karyawan dalam perbaikan berkelanjutan. Juran mendorong penggunaan alat bantu statistik seperti diagram Pareto, diagram sebab akibat, dan kontrol grafik sebagai sarana untuk memahami pola masalah. Selain itu, pelibatan karyawan di semua tingkat organisasi sangat penting agar tercipta budaya kerja yang mendukung inisiatif perbaikan secara terus-menerus. Perubahan yang berasal dari partisipasi langsung karyawan cenderung lebih efektif dan berkelanjutan. Analisis masalah produk. Kurangnya sistem pengukuran yang akurat dalam proses produksi atau deskripsi produk. Salah satu masalah yang kelompok kita temukan adalah ketidaksesuaian ukuran cincin yang diterima konsumen. Cincin yang dipesan memiliki ukuran yang kecil dan tidak sesuai dengan ukuran standar yang umum digunakan, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi pelanggan, serta menunjukkan kurangnya sistem pengukuran yang akurat dalam proses produksi atau deskripsi produk yang kurang jelas pada saat produksi. Yang kedua, bahan produksi tali yang digunakan memiliki kualitas rendah karena mudah putus. Kelompok kami juga menemukan komplain tentang tali yang digunakan pada produk ternyata memiliki kualitas yang rendah karena mudah putus meskipun baru digunakan dalam waktu singkat. Masalah ini mencerminkan kurangnya pengawasan kualitas atau quality control dalam proses produksi, serta penggunaan bahan yang tidak tahan lama yang tentunya dapat merugikan konsumen. Yang ketiga, bahan produksi tali rantai yang digunakan juga memiliki kualitas yang kurang baik karena mudah berkarat. Selain itu, ada juga kelompok kami menemukan masalah pada tali rantai yang digunakan juga memiliki kualitas yang kurang baik karena mudah berkarat, terutama jika terkena air atau lembab. Masalah ini tidak hanya menurunkan nilai estetika produk, tapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan dan kenyamanan pengguna, serta mencerminkan penggunaan materi yang tidak sesuai standar untuk produk aksesoris. Yang ketiga, bahan produksi tali rantai yang digunakan juga memiliki kualitas yang kurang baik karena mudah berkarat.
Selain itu, ada juga kelompok yang menemukan masalah pada bahan lantai yang digunakan di kualitas yang kurang baik dan mudah berkarat, terutama jika terkena air dan lembab. Masalah ini tidak hanya menurunkan nilai estetika produk, tapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan dan kenyamanan pengguna. Yang keempat, warna manik-manik tidak sesuai antara foto asli dan warnanya mudah pudar. Salah satu masalah yang digunakan pada produk adalah ketidaksesuaian warna manik-manik antara yang ditampilkan dalam foto promosi dengan warna aslinya, serta produk diterima. Warna dalam foto terlihat lebih cerah, tajam, dan menarik, sementara produk asli cenderung memiliki warna yang lebih kusam atau berbeda jauh dari ekspektasi konsumen. Hal ini bisa disebabkan oleh penggunaan filter, pencahayaan buatan saat pengambilan gambar, atau pengeditan foto yang berlebihan. Selain itu, masalah lain yang muncul adalah kualitas warna manik-manik itu sendiri yang mudah pudar setelah beberapa kali digunakan atau terkena air. Ini menunjukkan bahwa bahan pewarna yang digunakan tidak tahan lama dan kurang berkualitas, sehingga menurunkan nilai estetika serta daya tahan produk dalam jangka panjang. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan rasa kecewa pada konsumen dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap brand. Yang kelima, kurangnya variasi produk atau monoton. Produk yang ditawarkan cenderung monoton dan kurang bervariasi dari segi desain maupun jenis, yang dapat menimbulkan kejenuhan pada konsumen dan menurunkan minat baru. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan produk tidak dilakukan secara berkala dan kurang memperhatikan tren pasar atau preferensi produk yang beragam. Yang keenam, pengemasan kurang aman. Dalam hal pengemasan, ditemukan masalah pada aspek keamanan barang karena produk hanya dibungkus menggunakan label wrap tanpa kotak pelindung. Hal ini menyebabkan resiko kerusakan pada barang dalam proses pengiriman menjadi lebih tinggi, terutama jika produk mengalami tekanan atau benturan dalam perjalanan, dan menunjukkan bahwa aspek perlindungan barang belum menjadi prioritas dalam sistem distribusi. Selanjutnya adalah pengembangan solusi. Yang pertama, toko Luna Nova Beach harus menyediakan panduan ukuran atau size chart yang jelas dan mudah dipahami oleh pembeli. Selain itu, penting untuk memberikan pilihan ukuran yang lebih bervariasi serta menyediakan opsi custom size bagi konsumen. Langkah ini dapat meningkatkan akurasi pemesanan dan mengurangi risiko ketidaksesuaian ukuran saat produk diterima. Yang kedua, mengganti bahan tali menggunakan material yang lebih kuat dan lebih tahan lama. Untuk ini, saran dari kelompok kami kepada produsen toko Luna Nova Beach dapat mengatasi dengan mengganti bahan tali menggunakan material yang lebih kuat, tahan lama seperti nilon tebal, kulit sintetis berkualitas tinggi, atau tali baja tipis yang dilapisi. Yang ketiga, mengganti bahan berkualitas tinggi dan anti karat. Untuk ini, kelompok kami menyarankan kepada produsen toko Luna Nova Beach untuk mengganti bahan berkualitas tinggi seperti stainless steel, tembaga berlapis emas, atau bahan anti karat lainnya dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah rantai yang mudah berkarat. Yang keempat, menggunakan bahan pewarna manik-manik yang berkualitas tinggi. Untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian warna dan kualitas warna manik-manik yang mudah pudar, kelompok kami menyarankan beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan kepada produsen toko Luna Nova Beach. Yang pertama, dalam proses pemasaran, produsen harus menggunakan foto produk yang diambil dengan pencahayaan alami atau netral, tanpa penyuntingan berlebihan yang dapat menyesatkan calon pembeli. Hal ini bertujuan untuk memberikan representasi visual yang akurat terhadap produk sebenarnya. Foto produk juga sebaiknya diambil dari berbagai sudut serta dilengkapi dengan keterangan warna yang jelas dan realistis. Yang kelima, melakukan inovasi desain secara berkala dengan mengikuti tren dan kebutuhan pasar. Untuk ini, bisa dengan melakukan riset terhadap preferensi konsumen melalui survei atau media sosial bisa menjadi dasar dalam menciptakan variasi produk baru. Selain itu, menjalin kolaborasi dengan desainer lokal juga dapat membuka peluang pengembangan produk yang lebih beragam dan menarik. Yang keenam, meningkatkan keamanan saat pengiriman. Untuk yang terakhir, saat pengiriman, pengemasan harus ditingkatkan dengan menambahkan kotak pelindung atau box yang kokoh dan tahan tekanan. Bubbleware dapat digunakan sebagai lapisan dalam, namun perlu dilengkapi dengan kemasan luar yang solid. Hal ini akan melindungi produk dari kerusakan selama proses pengiriman dan meningkatkan kesan profesional terhadap merek. Next.